Hai guys, baru sama Mimin di Donghua Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Wudong Xiankun Season 4 Part 30. Tapi sebelum lanjut, Mimin berharap kalian mau mensupport channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Biar Mimin makin semangat update alur ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, kuy ke ceritanya. Seluruh arena pertempuran yang sangat besar membisu di hadapan pemandangan yang begitu menakutkan. Bahkan praktisi tahap manifestasi awal pun merasakan sensasi jantung yang berdebar. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong dapat mengandalkan status tahap setengah manifestasi untuk menghasilkan kekuatan yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Lin Zentian dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit, sementara tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Tak satu pun dari mereka bermimpi bahwa anak muda yang belum mencapai tahap penciptaan si 2 tahun yang lalu akan benar-benar sekuat ini 2 tahun kemudian. Di belakang Lin Zentian dan yang lainnya, wajah anggota klan utama yang merasa bahwa mereka sangat merusak pemandangan menjadi pucat pasi akibat adegan mengamuk di langit. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Lindong membuat mereka merasakan ketakutan yang samar. Pada saat ini, mereka tidak lagi berani memutar mata atau menertawakan Lin Zentian dan yang lainnya. Karena bahkan dewa perang yang tak terkalahkan dalam hati mereka telah dipaksa untuk menggunakan traf demi traf oleh Lindong. Mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk membandingkan diri mereka dengan kekuatan yang mengerikan ini. Mengejek Lin Zentian dan geng saat ini benar-benar mencari mati. Tentu saja beberapa anggota klan utama yang lebih muda juga memiliki pemikiran yang sama. Saat ini orang-orang ini sudah sangat kagum sehingga tubuh mereka gemetar. Sementara beberapa dari mereka bahkan jatuh ke tanah dengan pantat mereka. Sosok iblis seperti dewa di langit telah meninggalkan bekas yang tak bisa dilawan di hati mereka. Pada saat ini, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa seorang Lindong yang berasal dari keluarga cabang memang benar-benar mampu melawan jenius Lin Clan, Lin Lengtian. Tangan putih keunguan Lin Keer dengan lembut mengepal di depan payudaranya yang cukup besar. Seolah-olah dia ingin menekan jantung yang berdetak kencang di dalam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana kekuatan Lindong bisa naik ke tingkat yang menakutkan dalam kurun waktu 1 tahun. Gigi putih mutiara Lin Keer dengan lembut menggigit bibirnya yang merah sementara matanya yang indah berkonsentrasi pada sosok yang auranya dekat dengan Lin Lengtian yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memaksa Lin Lengtian ke keadaan yang seperti itu. Dan yang lebih penting, orang ini tampaknya sedikit lebih muda daripada mereka. Singkat cerita, sosok Lindong menunjuk ke depan dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun setiap gerakannya menyebabkan Yuan Power berputar semakin mengamuk. Tentu saja ketika gelombang dari jari semakin menakutkan, wajah Lindong semakin pucat. Orang bisa mengatakan itu dengan kekuatannya saat ini dia hanya nyaris tidak bisa menampilkan gerakan ini. Jari yang bergerak lambat akhirnya menunjuk ke depan. Seketika celah kecil tampak bergema keluar dari langit ketika banyak orang mengangkat kepala untuk melihat bahwa langit ditutupi oleh benda-benda yang sepertinya retak. Dari kejauhan itu tampak seperti cermin yang hampir hancur. Jari Lindong tampaknya telah menghancurkan langit. Lin Lengtian, beri aku kehidupan menyedihkanmu. Mata Lindong sangat dingin saat jarinya tiba-tiba tersentak. Segera garis-garis retakan di belakangnya tiba-tiba meledak. Kemudian jari emas raksasa yang tampaknya datang dari zaman kuno pecah menembus awan dan melaju keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan dan dengan kejam ke arah Lin Lengtian. Saat jari emas raksasa menyapu, arena kerucut yang sangat besar di bawahnya langsung hancur. Segera potongan puing raksasa jatuh yang menyebabkan seluruh tanah bergetar terus-menerus. Namun pada saat ini tidak ada satu tatapan pun yang memperhatikan arena runtuh karena mereka semua terkonsentrasi pada Lin Lengtian. Saat dia menatap jari emas raksasa yang tumbuh cepat, kejutan tebal muncul di kedalaman mata Lin Lengtian. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa serangan penghancuran langit sebelumnya ditunjukkan oleh Lindong bukan batasnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Lin Lengtian tidak panik. Pada saat ini tidak ada kemungkinan untuk menghindar dan hanya bentrok saja yang akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Sontak darah esensi keluar dari mulut Lin Lengtian sebelum benar-benar menembaki cermin hitam. Segera lingkaran cahaya merah gelap menyebar.
cermin roda roh putar langit dan tanah. Teriakan agak suram tiba-tiba terdengar dari mulut Lin Lengtian. Tangannya melambai sebagai bagian yang kuat tanpa kekuatan Yuan yang sama, tampaknya menutupi langit dan tanah kemudian dituangkan ke cermin roda roh. Dengan sejumlah besar Yuan Power yang mengalir ditambah desakan darah esensi, cermin roda roh langsung berkembang menjadi beberapa kali ukurannya. Setelah goncangan hebat, sinar cahaya hitam yang sangat besar tiba-tiba melesat keluar. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu merobek cakrawala dan dengan kejam menabrak jari emas raksasa dengan suara keras. Mengamuk tanpa badai Yuan Power yang sama terbentang di langit. Sinar cahaya hitam raksasa dengan ulet menahan jari emas raksasa. Tapi jelas serangan Lindong kali ini terlalu ganas dan bahkan dengan kekuatan cermin roda roh, cahaya hitam masih dipaksa mundur langkah demi langkah. Meskipun wajah Lindong pucat, bantalannya sama megahnya dengan gunung. Matanya tajam sementara teriakannya seperti guntur saat jarinya sekali lagi tiba-tiba menunjuk. Segera jari emas raksasa itu mulai bergetar hebat ketika Yuan Power emas meletus seperti gunung berapi dan dengan paksa menghancurkan sinar cahaya hitam yang besar itu. Ketika cahaya hitam hancur, cahaya cermin roda roh langsung redup. Tangisan sedih yang samar-samar tampak bergema keluar seolah-olah cermin roda roh telah menerima cedera yang cukup besar. Lin Lengtian, harta jiwa bumimu terluka. Biarkan aku melihat apa lagi yang tersisa. Sebuah cahaya ganas bersinar dari wajah Lindong saat dia menekan langkah demi langkah. Dengan pikiran, jari emas raksasa kuno tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan ke Lin Lengtian. Jika dia dipukul, bahkan jika memang ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, dia masih akan hancur berkeping-keping. Mendapatkan kemenangan atasku tidaklah mudah. Merah darah muncul di mata Lin Lengtian. Terbukti dia benar-benar telah dipaksa oleh Lindong ke jalan buntu tanpa melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia kalah hari ini, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar untuk prestige-nya. Karenanya dia benar-benar tidak bisa kalah apapun yang terjadi. Lin Lengtian menggeram. Segera setelah itu tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel aneh. Ketika tubuhnya benar-benar berubah menjadi cahaya dan dibebankan ke cermin roda roh. Skill menawarkan darah, manusia dan harta bersatu. Raungan marah terdengar dari cermin roda roh. Segera cahaya menyilaukan sekali lagi meledak dari permukaan cermin yang semula redup. Cahaya merobek langit dan awan seolah-olah menembus langit. Di kursi emas, ekspresi tetua langsung berubah. Tidak lagi bisa tetap tenang dan mereka tiba-tiba langsung berdiri. Skill persembahan darah jenis ini memang diakui menghasilkan serangan yang sangat kuat. Tetapi kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada harta jiwa. Terburuk dari yang terburuk. Harta karun jiwa dunia bahkan mungkin kehilangan sifat spiritualnya dan menjadi harta jiwa yang normal. Kemudian seorang tetua melolong. Kedua orang ini gila. Jika serangan mereka bertemu, setengah dari kota Lin akan hilang. Cepat hentikan mereka. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Alis tetua jubah ungu itu dirajut dengan erat. Bahkan dia tidak berani menempatkan dirinya di tengah-tengah bentrokan semacam ini. Siapa lagi di antara mereka di sini yang berani melakukannya? Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua yang lain membeku. Sementara mereka terdiam, cermin roda roh tiba-tiba mulai berputar di langit. Pada akhirnya, cahaya merah darah meledak darinya. Di dalam cahaya gelombang yang merusak secara manual membentangkan. Setelah cahaya darah muncul, itu dengan marah menyapu dan dengan ganas menyerang ke arah jari emas raksasa yang mendekat. Saat mereka menatap pada dua serangan cepat yang terbang di langit, arena pertempuran raksasa meledak menjadi gempar. Para praktisi juga merasakan betapa mengerikannya situasinya. Mereka pasti akan kesulitan untuk bertahan dari gempa susulan seperti ini. Namun sudah terlambat bagi mereka berpikir untuk melarikan diri, karena dua serangan di langit sudah melanda dan baru saja akan bertabrakan. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, teror muncul di wajah semua orang. Jari raksasa dan cahaya darah itu seperti dua meteorit penghancuran ketika mereka melesat melintasi langit, akan saling membanting dengan ganas di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya yang penuh dengan kekuatan. Pada saat ini, Lindong jelas-jelas tersadar, kekuatan jari keempat terlalu besar.
Jika bertabrakan dengan serangan balik Lin Lengtian, setidaknya arena pertempuran ini akan sepenuhnya dilenyapkan. Tatapannya berkedip sementara sosok Lindong segera mundur. Sementara dia mundur, pikirannya tiba-tiba bergerak ketika energi mental yang kuat menyapu keluar seperti kilat. Segera tanah di sekitar Lin Zentian, Lin Xiao, dan yang lainnya langsung terbelah saat dinding tebal dan kokoh muncul dan benar-benar mengelilingi mereka. Namun sama seperti Lindong menyelesaikan ini dan sedang bersiap untuk menghindari badai kehancuran yang akan meletus, suara keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman wilayah Lin Clan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah karena dia telah menyadari aura yang sangat kuat menyapu keluar dari daerah itu. Aura itu sangat kuat dan bahkan tetua jubah ungu masih jauh dari mampu mencapai tahap seperti itu. Ketika aura itu muncul, tanah yang semula bergelombang tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ditekan secara paksa. Panggung Nirvana. Ketika dia merasa lingkungan sekitarnya tiba-tiba tenang, mata Lindong langsung menyala. Segera setelah itu, tatapan serius melintas di kedalaman matanya. Memang ada praktisi panggung Nirvana di dalam Lin Clan. Sementara mata Lindong berkedip, dia melihat cahaya hijau berkedip-kedip di langit. Seolah-olah benda itu menembus ruang, kemudian sosok itu langsung muncul tanpa indikasi di antara jari raksasa dan cahaya darah seperti hantu. Apakah kalian berdua berencana menghancurkan Lin City aku? Sosok itu dengan santai tersenyum ketika dia muncul. Segera setelah itu tangannya perlahan menggambar bentuk melingkar yang penuh dengan kedalaman. Segera perisai cahaya hijau bundar besar muncul di depannya. Jari emas raksasa adalah yang pertama tiba karena dengan kejam menabrak perisai cahaya hijau bundar. Namun serangan keras ini secara tak terduga tidak menyebabkan ledakan kekuatan Yuan yang mengamuk. Perisai cahaya hijau bundar tampaknya bisa menyerap serangan karena terus berkedip dengan cahaya hijau yang aneh sambil meniadakan kekuatan Yuan dari jari emas raksasa melalui penyerapan. Saat ini berlanjut, jari emas raksasa yang awalnya perkasa dengan cepat mulai memudar dan perlahan menghilang di bawah tatapan kelegaan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dengan mudah berurusan dengan jari emas raksasa Lindong, sosok itu sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah cahaya darah. Lingkaran undulasi misterius menyebar dari ujung jarinya dan benar-benar membelokkan cahaya darah. Cahaya darah memantul kembali ke cermin roda roh. Pergantian peristiwa yang cepat di langit terjadi secepat kilatan cahaya. Dari penampilan sosok tersebut hingga resolusi serangan ganas Lindong, hanya beberapa kedipan waktu yang berlalu. Ketika semua orang kembali sadar, awan gemuruh di langit sudah perlahan-lahan menyebar sebagai sinar matahari yang hangat sekali lagi menabur, menyebabkan banyak orang menghela nafas lega dan merasa seolah-olah mereka selamat dari musibah. Lindong melayang di udara, matanya langsung melihat ke arah sosok itu. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak setengah baya, namun hitam dan putih menjalin di rambutnya. Jelas menunjukkan bahwa usia sebenarnya tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat di permukaan. Alisnya tampak agak kasar, sementara matanya cerah dan penuh dengan martabat yang tidak bisa disembunyikan. Jenis yang hanya dimiliki oleh seseorang dengan status tinggi. Selain itu, apa yang paling mempengaruhi hati Lindong adalah aura orang ini. Meskipun aura itu tidak kuat, itu memberi seseorang perasaan tercekik. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan praktisi tahap manifestasi puncak tidak akan dapat membuatnya merasa seperti ini. Jelas orang di depan matanya adalah seorang praktisi panggung Nirvana yang asli. Meskipun Lindong telah menemui tetua kain rami Nirvana yang serupa ketika dia meninggalkan provinsi besar, orang yang telah menghubungi waktu itu adalah boneka jiwa darah. Karenanya dia tidak secara pribadi mengalami kekuatan dari seorang praktisi panggung Nirvana. Dengan demikian menjelaskan mengapa dia sangat terpengaruh ketika dia melihat bahwa orang ini sebenarnya bisa dengan santai menangani jari keempatnya. Tahap Nirvana memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap manifestasi. Di kejauhan, Lin Lengtian telah langsung dipaksa keluar dari cermin roda roh. Kulitnya agak pucat, sedangkan cermin roda roh juga sedikit rusak. Namun dibandingkan dengan skenario terburuk, ini sudah cukup baik. Dia melihat pada pria paruh baya jubah hijau yang telah muncul. Dan meskipun ekspresinya agak jelek, dia masih menggenggam tangannya sebelum memberi hormat. Kepala klan. Pria paruh baya jubah hijau ini sebenarnya kepala Lin Clan saat ini yang bernama Lin Fan. Pada saat ini, banyak tetua di bawah ini juga dengan tergesa-gesa naik ke udara, berhenti di depan pria parubaya berjubah hijau dengan hormat di wajah mereka. Bahkan kepala klan Lin Fan telah keluar. Jelas beberapa orang di area pertempuran telah mendengar tentang kepala Lin Clan ini. Serangkaian terengah-engah langsung meletus.
Tidak heran dia bisa dengan santai menyelesaikan serangan kuat dari dua ahli besar Lindong dan Lin Lengtian. Ternyata orang yang telah melangkah adalah orang yang bertanggung jawab atas Lin Clan. Kalian para tetua terlalu tidak kompeten. Jika arena pertempuran ini dihancurkan hari ini, bukankah itu akan menjadi tanda hitam di wajah Lin Clan aku? Siapa yang berani datang dan mendukung kita di masa depan? Pria parubaya berjubah hijau itu sedikit mengernyit ketika dia melihat ke arah para tetua. Jika dia tidak terganggu dari budidaya isolasi dan keluar, hasil dari situasi hari ini kemungkinan akan agak serius. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang begitu ganas seperti Lindong akan muncul dalam pertemuan klan kali ini. Selain itu, dia memiliki dendam yang sangat serius dengan Lin Lengtian. Dan sementara keduanya bertarung, mereka menjadi lebih ganas sementara kartu traf mereka terus muncul satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan mereka tidak berani dengan mudah menengahi. Namun benar-benar kejutan yang menyenangkan dalam pertemuan klan kali ini. Kata-kata Lin Fen berhenti ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Lindong di dekatnya. Senyum yang agaknya tidak jelas muncul di wajahnya yang mengesankan ketika ia dengan hangat berkata, "Anak kecil, kamu dipanggil Lindong kan?" Salam kepala klan. Aura bergelombang di sekitar Lindong perlahan menenangkan diri. Meskipun dia telah menunjukkan banyak kesombongan sebelumnya, sekarang dia berada di depan kepala Lin Clan. Dia dengan bijaksana menahan auranya saat dia menangkupkan tinjunya bersama dan menyapa. Benar-benar kasus generasi muda menggantikan generasi yang lebih tua. Aku tidak berpikir bahwa seseorang yang bisa melawan Lin Lengtian akan muncul dari keluarga cabang. Mata Lin Fen perlahan menyapu tubuh Lindong. Sebelumnya, orang tua kain Rami tidak dapat menemukan rahasianya. Dan kekuatan Lin Fen setidaknya harus sama, karenanya Lindong secara alami tidak perlu takut. Tatapan Lin Fen menyapu tubuh Lindong sebelum menarik diri tanpa menemukan apapun ketika cahaya aneh muncul di matanya. Bahkan dia sedikit tidak percaya bahwa Lindong sebenarnya bisa memaksa Lin Lengtian ke keadaan seperti itu. Fakta bahwa Lin Lengtian memiliki prestasi seperti itu sebagian karena Lin Fen tidak kikir dalam menggunakan banyak sumber daya Lin Clan. Namun anggota keluarga cabang seperti Lindong tidak mendapatkan perlakuan yang begitu baik, tetapi prestasinya tidak kalah sama sekali dengan Lin Lengtian. Ini menunjukkan bahwa jika Lindong tidak memiliki rahasia, bakatnya adalah sesuatu yang bahkan Lin Lengtian tidak bisa menandinginya. Mendengar ini, bahkan Lin Fen tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Sudah merupakan berkah dari surga bahwa seorang jenius luar biasa seperti Lin Lengtian telah muncul di klan. Namun dia menemukan hari ini ada satu lagi yang muncul. Lin Fen jelas senang dengan situasi ini. Bagaimanapun nama keluarga Lindong adalah Lin. Meskipun dia tidak berhubungan dengan klan Lin Lengtian, dia masih menjadi anggota Lin Clan mereka. Para tetua bisa melihat kebahagiaan di mata Lin Fen. Segera mata sesepuh jubah hitam itu menjadi gelap dan langsung meminta ketua klan untuk menghukumnya. Namun hal itu jelas ditolak dengan senyuman oleh ketua klan Lin. Tetua rambut abu-abu itu membeku dan hanya bisa dengan marah menutup mulutnya. Sepertinya kekuatan yang ditunjukkan Lindong kali ini adalah sesuatu yang bahkan disetujui Lin Fen. Lindong, pertarungan antara kalian berdua terlalu keras. Aku merasa sebaiknya kita membiarkan hal ini untuk mencegah kedua belah pihak dari cedera. Lin Fen dengan tersenyum ketika dia menatap Lindong. Alis Lindong sedikit berkerut. Pertempuran hari ini tidak dapat dianggap selesai. Apa yang dia inginkan adalah untuk benar-benar mengalahkan Lin Lengtian. Tetapi Lindong belum mencapai langkah itu pada saat ini. Dia mengerti bahwa Lin Lengtian masih memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Bahkan kehadiran misterius yang tersembunyi di tubuhnya belum bergerak. Namun Lindong tidak sedikit pun takut. Dia juga memiliki Xiao Diao di tubuhnya. Dan kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya dia masih memiliki kartu traf seperti boneka jiwa darah. Begitu kartu traf ini terungkap, bahkan Lin Fen harus melakukan penarikan strategis. Oleh karena itu, membunuh Lin Lengtian bukan tidak mungkin. Namun Lin Fen jelas tidak ingin mereka berdua terus bertarung. Sebagai kepala Lin Clan, statusnya tidak biasa dan kata-katanya tidak bisa terlalu ditentang. Kita bisa menghentikan pertarungan, tetapi aku harus meminta kepala klan untuk mengumumkan bahwa aku adalah juara dari pertemuan klan ini. Mata Lindong berkedip ketika dia tiba-tiba menjawab, "Berhentilah bermimpi. Dengan aku di sini, kamu berani berbicara tentang posisi juara?" Begitu ia mendengar kata-kata Lindong, ekspresi Lin Lengtian langsung berubah sedingin es.
ketika ia berbicara dengan suara keras. Meskipun sang juara hanyalah sebuah nama, jika berita ini menyebar, tidaklah orang lain akan berpikir bahwa dia kalah dari Lindong. Untuk Lin Langtian yang sangat tergila-gila dengan freestyle, ini sangat membuatnya menjadi gila. Mendengarnya, Lindong pun menjawab, "Kalau begitu, mari kita terus bertarung sampai mati." "Baiklah, ayo kita lanjutkan." Lin Langtian membalas dengan berbisa. Diam. Ketika dia melihat suasana bermusuhan di antara keduanya, Lin Fen hanya bisa berteriak keras dan mengeluarkan freestyle kepala klan. Dia memelototi sekeliling saat dia menyatakan dengan suara rendah, "Tidak perlu bertarung, aku sudah membuat keputusan." Setelah mendengar ini, Lin Langtian masih sedikit tidak puas. Tapi saat dia hendak berbicara, tetua jubah hitam menariknya kembali sambil perlahan menggelengkan kepalanya kepada Lin Langtian. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap belati di Lindong dengan mata penuh niat membunuh. Orang bisa mengatakan bahwa keduanya sudah seperti air dan api pada tahap ini. Lindong hanya mencibir dalam hatinya sebagai tanggapan terhadap tatapan tajam Lin Langtian. Apakah Lindong tidak mencicipi niat membunuh Lin Langtian sebelumnya? Jika ada kesempatan, Lindong tidak akan ragu untuk bertindak dan menghabisi orang yang merepotkan ini. Lin Fen menghentikan mereka berdua sebelum matanya melihat ke arah arena pertempuran raksasa. Dia pertama-tama menggenggam kedua tangannya ke segala arah sebelum suaranya yang tegas bergema keluar. "Aku berhutang budi kepada semua orang karena datang. Sebagai kepala Lin Clan saat ini, aku Lin Fen ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Setelah banyak perjuangan, juara akhir dari pertemuan klan ini telah muncul." Setelah mendengar kata-kata ini, pemahaman melintas di mata yang tak terhitung jumlahnya di arena pertempuran Titanic. Sementara beberapa orang tidak bisa membantu tetapi berdiri. Dinding bumi di sekitar Lin Zentian dan geng hancur saat tatapan gugup mereka menatap langit dengan tak tergoyahkan. Mungkin Lin Langtian percaya bahwa sang juara hanyalah sebuah gelar. Tetapi bagi lelaki tua ini, itu adalah target akhir yang telah ia susah payah kerjakan selama beberapa dekade. Sementara itu, anggota klan utama juga menahan nafas dengan tinju mereka terkepal erat. Jika Lin Langtian masih menjadi juara kali ini, mereka akan dapat terus berjemur dalam kemuliaan. Tetapi jika sang juara adalah Lindong, mereka tidak akan lagi memiliki hak untuk begitu bangga dan sombong. Karena jika anggota keluarga cabang mampu mengangkat kepala pada semua jenius klan utama, apa yang tersisa bagi mereka untuk memamerkan kebanggaan? Keheningan memenuhi arena. Lin Fen memandang ke arena yang benar-benar sunyi dan perlahan-lahan menghembuskan nafas pada akhirnya. Sementara suaranya yang tegas terdengar di telinga semua orang. Juaranya adalah Lindong dari kota Yen. Arena diam beberapa saat setelah suara Lin Fen menggelegar. Segera anggota keluarga cabang meletus menjadi sorak-sorai gemuruh. Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga cabang mengambil posisi juara dalam sejarah pertemuan klan. Dibandingkan dengan sorakan gemuruh dari keluarga cabang, anggota klan utama semuanya pucat pasi. Sementara wajah mereka tidak lagi berisi jejak kesombongan. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa nama Lindong akan benar-benar bergema di kekaisaran Gritian. Gimana guys? Seru nggak ceritanya? Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Mimin undur diri dulu dan bye-bye!